Hai W62 Gamers, para bujangers, para wibers, welcome to the game channel Universe. Gimana kabar kalian hari ini? Masih rebahan aja dan berharap punya pembantu cantik yang bangunin lo setiap pagi untuk mewarnai indahnya hari ini? Sama dong. Nah, ngomongin pembantu, pada kesempatan kali ini Mimin akan membreakdown salah satu film pembantu. Bukan yang cantik bohai aduhai, melainkan pembantu yang lucu imut dimiliki orang banyak yang suka renang di kali. Bukan itu, sorry. Maksudku lucu imut disukai banyak orang yang suka makan banana, yaitu Minions. Ya, film Minions ini adalah sequel dari film Despicable Me series, yang dimana film ini mengisahkan seorang penjahat bernama Gru yang perlahan berubah karena mengerti arti penting dalam sebuah keluarga. Di dalam aksinya Gru, baik sebagai penjahat, pembisnis, sampai menjadi anti-villains, Gru selalu bersama para pembantu kertilnya ini. Karena bentuknya yang lucu dan bahasanya yang unik, karakter Minions ini menjadi terkenal melebihi karakter Gru itu sendiri. Sehingga pihak studio pun menciptakan film sequel untuk karakter Minions ini. Dan benar saja, film ini mendapat sambutan meriah dari para fans hingga meraup keuntungan sampai 1 miliar US dollar. Nah, pada 2022 nanti, film ini akhirnya memiliki series keduanya dengan judul Minions Rise of Gru, yang sebelumnya sudah dijadwalkan akan rilis pada Juli 2021 nanti. Ya, kalian tahu sendirilah, seperti biasa karena pandemik, sangat disayangkan, namun bikin semakin penasaran akan gimana ceritanya serta kemungkinan apa yang akan terjadi. Kalau kalian merasakan itu semua, segera kencangkan celana dalam Anda dan mari kita breakdown trailer film Minions Rise of Gru. And let's check this out. Nah, untuk kalian yang belum menonton film Minions pertama yang rilis pada tahun 2015, gua ceritain sedikit ya lo ceritanya. Jadi garis besarnya, film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup dari segerombolan makhluk kecil berwarna kuning yang dikenal dengan nama Minions. Minions ini merupakan makhluk yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu memiliki majikan yang paling keji atau despicable. Maka bisa dikatakan kalau para Minions ini original pembantu. Ya, lu jadiin TKI, TKW, TKG auto perangkat mereka. Bercanda. Saya melihat para Minions ini lebih mengarah ke parasit, namun bukan parasit yang merugikan, tetapi juga bukan parasit yang menguntungkan. Selama majikannya kuat, maka Minions ini nggak akan bisa mencelakai majikannya dengan ketidaksengajaannya. Makanya mereka cari yang paling keji. Minions ini sudah berkali-kali memiliki majikan, namun selalu berakhir dengan kematian akibat dari kecerobohan mereka. Pada akhirnya mereka diburu oleh para tentara yang dimana komandannya sekaligus majikan para Minions nggak sengaja mereka ledakin sendiri. Mereka pun kabur terbirit-birit hingga sebuah gua es menyelamatkan mereka dan mereka hidup bahagia di sana. Namun kebahagiaan mereka itu nggak bertahan lama, karena tanpa majikan mereka merasa hampa tanpa arah dan tujuan. Kegabutan dan depresi menyerang mereka. Di saat semua itu mereka rasakan, ada satu Minion yang mengambil inisiatif untuk mencari majikan baru yang bernama Kevin. Kevin pun mencari relawan untuk menemani perjalanannya. Maka dipilihlah Bob dan Stuart. Setelah mereka melakukan perjalanan yang panjang, ketiga trio macan ini mengenal Scarlet Overkill, yaitu wanita dengan gelar penjahat super kelas atas. Kevin, Bob, dan Stuart pun terpilih menjadi pembantunya Scarlet karena waktu itu mereka memenangkan kompetisinya Scarlet. Sesaat setelah menjadi pembantunya, trio Minions ini langsung diberi misi baru, yaitu mencuri mahkota Ratu Inggris. Karena si Scarlet ini memiliki impian untuk menguasai Inggris. Misi pun dijalankan dan aksi kejar-kejaran terjadi. Hingga akhirnya ketiga Minions ini pun terpojok. Dan satu dari mereka yang bernama Bob nggak sengaja menarik sebuah pedang yang tertancap di batu untuk melindungi diri. Dan siapa sangka, pedang itu adalah pedang legendaris yang dimana siapa saja yang mencabutnya, maka dia akan menjadi raja. Pada akhirnya Bob pun menjadi raja. Sekalian yang sedang di rumah marah-marah besar karena merasa dihianati, sebab menjadi penguasa Inggris adalah impiannya. Sejalan dengan itu, Kevin CS pun memilih jalan damai dan menyerahkan tahtanya kepada Scarlet. Bahkan Bob pun sampai merubah hukum peraturan kerajaan demi tercapainya hal itu. Scarlet yang sekarang sudah menjadi ratu, bukannya berterima kasih, malah dia mengkhianati para Minions yang tulus itu. Akhirnya aksi kejar-kejaran dan pertarungan pun terjadi lagi antara Minions dan Scarlet. Hingga pada akhirnya Scarlet berhasil dikalahkan dan mahkota kembali ke ratu yang lama. Kevin dan kawan-kawan pun dianggap hero karena berhasil menyelamatkan kerajaan dan ratu melantik mereka. Sesaat pelantikan berlangsung, Scarlet berulah lagi dengan mencuri mahkota ratu. Di tengah aksinya untuk berusaha melarikan diri, Scarlet dihadang oleh seorang bocah dengan senjata laser esnya.
Siapa lagi dong kalau bukan Gru yang masih kecil. Kevin yang melihat aksi Gru pun terpesona dengan sifat kejinya, dan akhirnya Kevin serta para minions memilih Gru sebagai majikannya. Ya, betul, ini adalah kisah awal pertemuan Gru dengan para minions. Nah, untuk series yang keduanya ini merupakan lanjutannya, yaitu aksi minions dan Gru kecil. Nah, gimana kisahnya dan kemungkinan apa yang akan terjadi? And let's breakdown, gentlemen. For the interview. Me too. Oke, meskipun trailer ini memiliki durasi yang cukup lama, kisaran 3 menit, namun scene yang ditampilkan nggak begitu banyak, karena trailer ini lebih berorientasi pada dialog karakter. Baik, scene dimulai dengan menampilkan Gru yang memutar sebuah piringan musik yang berkatakan Welcome to the Physics 6. Yang di sini kita melihat kalau Gru memutar piringan itu dengan arah berlawanan sehingga muncul kata itu. Mimin kira ini adalah musik nyata yang memiliki pesan tersembunyi. Namun sewaktu Mimin putar dengan arah berlawanan lagi, ini yang Mimin dengar. Ya, nggak jelas. Namun yang pasti, piringan itu memiliki judul musik You're Not Good yang dinyanyikan oleh Linda Ronstadt, yang dimana awal perilisannya ada pada 19 November 1974. Dan yang kita tahu di film Minions sebelumnya, Minions sampai di tanah New York pada 1968. Jadi di sini kita melihat ada jarak waktu lebih dari 5 tahun untuk Gru mengalami transformasi pertumbuhan. Namun yang kita dapati, wajah Gru sama-sama aja. Ya, maklumi aja lah, mungkin animatornya lagi males di sini. Jadi poin pentingnya adalah film ini memiliki latar belakang era 70-an. Oke, sesaat Gru memutar piringan tersebut, ruangan rekaman musik Gru langsung turun ke tempat rahasia anggota The Vicious Six. The Vicious Six ini adalah sebuah tim penjahat yang sangat terkenal di era tersebut, dan Gru sangat mengaguminya. Oke, sambil menunggu untuk diinterview oleh para anggota The Vicious Six, Gru mengobrol dengan para calon interview yang lain yang di sini diisi suara oleh artis favorit Mimin, yaitu Steve Carell. Di saat Gru mengobrol, Mimin mendapati hal aneh tentang orang ini. Ya, orang ini. Wajah orang ini mengingatkan Mimin dengan dua penjahat yang pernah muncul di film Despicable Me series, yaitu El Macho dan Perkins. Jadi apakah penjahat ini adalah salah satu dari mereka berdua? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Scene beralih ke Gru yang melakukan presentasi di depan para anggota The Vicious Six. Yang di sini kita lihat ada Bella Bottom yang diisi suara oleh Tara J.P. Hansen, lalu Nunchuck diisi suara oleh Lucy Lawless, Stronghold diisi suara oleh Danny Trejo, Swenson C diisi suara oleh Dublin Green, dan yang terakhir Jean Cloud yang diisi suara oleh Jean Claude Van Damme. Tentu dengan nama Vicious Six harusnya ada 6 anggota di dalam tim tersebut. Ya, betul sekali. Ada satu anggota lagi yang mereka keluarkan, yaitu Wild Knuckles yang di sini diisi suara oleh Alan Arkin. Meskipun wujudnya di trailer ini masih belum ditampakkan, namun karakter ini akan menjadi peran penting di dalam film Minions Rise of Gru ini. Karena Wild Knuckles ini setelah dilengsarkan dari kepemimpinan The Vicious Six, dia akan menjadi mentor bagi Gru. Entah apa tujuan dari Wild Knuckles sang petarung legendaris ini. Apakah untuk balas dendam, atau mungkin dia sudah pensiun dan tulus membantu Gru? Gimana menurut kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, scene lanjut lagi ke Gru yang mengalami penolakan saat interview. Karena Gru dianggap masih bocil yang nggak bisa apa-apa. You seriously think a puny little child can be a villain? Tentu, karena penolakan itu, Gru merasa geram dan akhirnya dia mencuri sebuah perhiasan milik The Vicious Six. Yang benar aja, melihat kejadian itu, para anggota The Vicious Six marah-marah dan memburu Gru. Mungkin aja harta perhiasan itu adalah gelar bagi The Vicious Six sebagai penjahat paling terburuk, terkenal, dan berbahaya di dunia. Namun kalau kita melihat dari bentuknya, perhiasan ini lebih mengarah ke sebuah liontin, karena adanya kalung emas di belakangnya. Serta kalau kita lihat lebih mendetail lagi, kita dapati bahwa liontin emas ini terdiri dari 12 batu hijau yang bergambarkan hewan. Dan yang kita tahu selama ini, literatur yang mencatat tentang ke-12 hewan itu adalah kepercayaan orang Cina yang kita kenal sebagai Xiao tahunan. Ini didukung dengan berbagai ornamen bernuansa Chinese di sekitar batu tersebut. Oke, yang menjadi pembahasan di sini adalah kenapa harus dengan liontin Cina? Kenapa nggak dengan perhiasan-perhiasan yang lebih mahal lainnya? Toh The Vicious Six ini nggak berposisikan di Cina. Menurut teori Mimin, kemungkinan besar liontin ini adalah perhiasan atau pusaka legenda yang dimana saja yang memilikinya akan memiliki pengaruh besar di negara Cina. Sama halnya seperti pedang dan mahkota Ratu Inggris yang ada di film Minions 2015. Tentu dengan menguasai Cina, The Vicious Six ini bisa menjadi salah satu tim penjahat paling berbahaya di dunia. Karena kita tahu sendiri, Cina adalah negara dengan adidaya jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan kekuatan militer yang dahsyat. Serta negara Cina ini memiliki pengaruh ekonomi terkuat di dunia. Bahkan diprediksikan pada 2020 kemarin, jika negara Cina tidak terserang pandemi COVID-19, Cina akan menjadi negara dengan penduduk tanpa adanya kemiskinan secara absolut.
Ya, seperti itulah yang Mimin pikirkan. Gimana pemikiran kalian? Tulis aja pemikiran kalian di kolom komentar ya. Oke, kembali ke trailer. Sam lanjut lagi ke kru yang berusaha melarikan diri dari kejaran The Vicious Six. Yang di sini kru ditemani oleh Kevin, Bob, Stuart, dan Otto menaiki sepeda roketnya. Hingga sampai pada mereka terpelanting di sebuah anak tangga dan kru memasakkan liontin itu pada Otto untuk dibawa ke ruang rahasia. Sementara kru sendiri akan mengalihkan perhatian para anggota The Vicious Six. Setelah mereka semua lolos dari kejaran The Vicious Six dan berhasil berkumpul di ruang rahasia, ternyata Otto malah kembali tanpa membawa liontin itu. Ternyata si Otto ini menukarkan liontinnya dengan sebuah batu genit pada pesta ulang tahun anak-anak. Did you just trade my future for a pet rock? Tentu saja, film ini kan judulnya Minions, jadi pemeran utamanya harus para Minions. Aneh rasanya bila para Minions ini tidak melakukan kekonyolan. Ya, trailer ini akhirnya ditutup dengan The Vicious Six yang berhasil menemukan rumah kru dan berusaha mencari kru. Oke, seperti biasa, berikut teori Mimin mengenai film The Minions Rise of Gru. And let's check this out. Number 1, alasan kru menjadi botak. Oke, pada kali ini kita membahas tentang kebotakan kru. Yang kita tahu sendiri bahwa di film Minions Rise of Gru ini, villainous kru memiliki darah keturunan yang memiliki rambut. Berbeda dengan yang dirasakan Upin dan Ipin, yang dimana mereka sudah botak sejak kecil. Jadi kenapa kru dewasa itu botak? Kalau kita melihat dari umurnya, kru ini masih belum saatnya mengalami kebotakan. Karena kita tahu sendiri di film Despicable Me 3, saudara kembar kru yang bernama Drew masih memiliki rambut yang gondrong. Jadi di sini pasti ada alasan kenapa kru dewasa itu botak. Tentu tidak dengan secara alamiah, namun dengan unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Yang pertama adalah kru mengalami kecelakaan. Bukan kecelakaan tergencet pintu ataupun diserang hewan buas, melainkan kecelakaan saat menciptakan suatu penemuan, baik itu senjata, alat transportasi, atau lain sebagainya. Yang dimana kecelakaan itu mengakibatkan kru kehilangan rambutnya. Dan yang kedua adalah kru mengalami patah hati. Di trailer Minions Rise of Gru ini, kita diperlihatkan sebuah scene yang dimana Otto tidak sengaja terlempar ke suatu pesta ulang tahun anak-anak, yang membuat dia menukarkan liontinnya dengan sebuah batu genit. Di sini ini kita melihat secara seksama ada seorang anak perempuan dengan rambut kribo, yang dimana dia adalah anak perempuan yang sama yang pernah muncul di film Despicable Me 2, yang waktu itu pernah ngatain kru kalau kru mengandung virus, yang membuat anak-anak di sekitarnya menjauhi kru, termasuk cewek blonde yang berusaha didekati kru, yaitu si Lisa. Hey Lisa, I was wondering if you... Ew! Gru touched Lisa! Gru touched Lisa! Ew! Lisa's got crudies! Mungkin di sini kru merasa patah hati dan depresi sehingga dia menggundul rambutnya. Oke, kenapa Mimin menyangkutkan permasalahan hati dengan rambut? Kalau kalian sudah melihat film Despicable Me 2 sampai tamat, sebelum kru menikah dengan Lucy, dia pernah berkencan dengan seorang wanita menor aduhai dengan darah keturunan marsupilami. Kru di sini sampai rela menggunakan wig untuk mau berkencan dengan wanita ini. Maka bisa dipastikan adanya keterkaitan rambut kru dengan kenangan masa lalunya dia terlebih tentang persoalan cinta. Sehingga dia memilih untuk membotaki kepalanya sebagai bentuk pelampiasan depresi untuk tidak memikirkan lagi soal ketampanan dan perasaan. Dan kebotakannya ini menjadi sebuah simbol bagi kru untuk menjadi penjahat super yang keji, bengis, dibenci banyak orang, serta tidak punya hati yang bisa disebut sebagai despicable. Gimana menurut kalian? Apakah alasan kebotakannya ini akan muncul di film Minions Rise of Gru ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys, itulah semua pembahasan Mimin tentang film Minions Rise of Gru yang akan tayang pada 2022 nanti. Maaf ya guys, kalau teorinya cuma ada satu, karena dalam waktu dekat ini, Mimin yang satu ini akan segera menghadapi ujian akhir. Ya, jadi tugasnya harus dicicil guys. Dan maaf juga jika Mimin kedepannya semakin jarang upload. Namun tenang, setelah ujian ini selesai, Mimin usahakan untuk lebih rajin upload video lagi, supaya bisa menginformasikan dan menghibur kalian. Nantikan aja ya, seperti kalian menantikan film Minions ini, beserta kekonyolan mereka yang bikin kalian tertawa terbahak-bahak. Okay, I hope you can enjoy this video and any movie. And then see you next time in another universe. Truck.